Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini masih bersama saya Amanda Pratiwi. Pada hari ini kita masih membahas tentang matriks, yaitu operasi matriks. Operasi pada matriks terbagi menjadi 4, yaitu ada penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian skalar, dan perkalian matriks. Untuk yang pertama, penjumlahan matriks. Syarat dari penjumlahan matriks yaitu untuk menjumlahkan elemen-elemen seletak dari A dan B dengan ordo sama. Maka matriks A ditambah B diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen dari A dan B. Contohnya yaitu diberikan matriks A dengan nilai 1, 2, 5, 4, 6, 9, dan 10, 12, 13, 15, 17, 21. Matriks C dengan nilai 1, 2, 3, 1. Matriks D dengan nilai negatif 4, 11, 7, negatif 8. Tentukan matriks berikut. Untuk soal A yaitu matriks A ditambah B. Soal B ada matriks C ditambah D. Penyelesaiannya untuk soal A yaitu matriks A ditambah matriks B. Karena ordonya sama yaitu 2 langsung dijumlahkan sehingga diperoleh matriks 1 ditambah 10, 2 ditambah 12, 5 ditambah 13, 4 ditambah 15, 6 ditambah 17, 9 ditambah 21. Sehingga diperoleh hasilnya itu matriks dari 11, 14-nya itu matriks dari 11, 14, 18, 19, 23, dan 30. Untuk soal yang B yaitu matriks C ditambah matriks D. Matriks C dan matriks D memiliki ordo yang sama yaitu 2 dikali 2, maka langsung dijumlahkan yaitu 11, 3 ditambah 7, dan 1 ditambah negatif 8. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu negatif 3, 22, 10, dan negatif 7. Lalu yang kedua ada pengurangan matriks. Syarat pengurangan matriks yaitu untuk dua matriks A dan B dengan ordo sama. Pengurangan matriks A dikurangi B diperoleh dengan mengurangkan elemen-elemen A dan B yang seletak. Seperti misalkan ada A11 dikurangi dengan B11, A12 dikurangi dengan B12. Selanjutnya juga sama. Untuk contoh soal pengurangan matriks itu diberikan matriks yang sama juga, matriks A, B, C, C, dan D. Tentukan untuk soal yang A-nya itu ada A dikurangi B, dan soal yang B ada matriks D dikurangi matriks C. Untuk penyelesaiannya, jawaban soal A yaitu matriks A dikurangi karena ordonya sama yaitu 2 dikali 3, maka langsung dikurangi yaitu 1 dikurangi 10, 2 dikurangi 12, 5 dikurangi 13, 4 dikurangi 15, 6 dikurangi 17, 9 dikurangi 21, sehingga menghasilkan matriks dari negatif 9, negatif 10, negatif 8, negatif 11, negatif 11, dan negatif 12. Untuk penyelesaian soal B yaitu matriks D dikurangi C. Karena ordonya pun sudah sama yaitu ordo 2 dilakukan pengurangan yaitu negatif 4 dikurangi 1, 11 dikurangi 2, 7 dikurangi 3, negatif 8 dikurangi 1. Sehingga menghasilkan negatif 5, 9, 4, dan negatif 9.
Selanjutnya terdapat sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. Terdapat 3 sifat, yaitu sifat komutatif, yaitu matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks B ditambah matriks A. Untuk sifat asosiatif, yaitu matriks A ditambah dalam kurung matriks B ditambah C sama dengan dalam kurung matriks A ditambah B ditambah C. Untuk sifat antikomutatif, yaitu matriks A dikurangi matriks B tidak sama dengan matriks B dikurangi matriks A. Lalu berikutnya ada perkalian skalar. Syaratnya yaitu jika A adalah sebuah matriks dan K adalah matriks peroleh dengan mengkalikan setiap elemen dari A dengan K. Sifat-sifat perkalian skalar yaitu misalkan ada P, Q, dan R adalah skalar, dan matriks A sama dengan matriks Aij dan B sama dengan matriks Bij berordo sama M dikali N. Maka berlaku sifat-sifat berikut. Untuk sifat distributif, ada distributif dan distributif kiri. Ya, yang pertama ada dalam kurung Q ditambah R dikali A sama dengan Q dikali A ditambah R dikali A. Lalu sifat distributif selanjutnya ada R dalam kurung dikali dalam kurung A ditambah B sama dengan R dikali A sama dengan R dikali A ditambah R dikali B. Dan untuk sifat asosiatif yaitu dikali dalam kurung Q kali A sama dengan PQ dalam kurung dikali dengan A. Contoh soal perkalian skalar. Misalkan terdapat matriks A dan B. Untuk soal yang A, hitunglah 3B dikurangi 4A. Untuk soal yang B, terdapat matriks A, B, dan C, di mana matriks B itu terdiri dari 5, P, Q, dan negatif 1. Untuk nilai P dan Q yang memenuhi A ditambah 2B sama dengan C. Maka penyelesaiannya untuk soal yang A, hitunglah 3B dikurangi 4A, yang berarti 3 dikali matriks B dikurangi 4 dikali matriks A. Sehingga 3 dikali 1, 3 dikali 0, 3 dikali 8, 3 dikali 9, dikurangi 4 dikali 1, 4 dikali 0, 4 dikali 2, dan 4 dikali 3. Sehingga diperoleh hasil akhirnya itu matriks negatif 1, 0, 16, 15. Untuk penyelesaian soal B, yaitu A ditambah 2B sama dengan C, sehingga B sama dengan 1/2 dikali dalam kurung C dikurangi A. Sehingga 1/2 dalam kurung 11, 4, negatif 1, 0 yang merupakan matriks dari C dikurangi matriks A. Sehingga menghasilkan 1/2 dikali 10, 1/2 dikali 6, 1/2 dikali 4, 1/2 dikali negatif 2. Sama dengan matriks dari 5, 3, 2, negatif 1. Karena ditanyakan hasil, sehingga diperoleh nilai P sama dengan 3 dan nilai Q sama dengan 2. Untuk perkalian matriks. Syarat dari perkalian matriks yaitu misalkan A adalah M dikali N dan matriks B adalah matriks A dapat dikalikan dengan matriks A berordo M dikali N terhadap matriks B
berordo N dikali P adalah suatu matriks berordo M dikali P. Sifat-sifat perkalian matriks. Misalkan, hasil kali dan jumlah terdefinisikan untuk matriks-matriks A, B, dan C. Dengan K adalah suatu skalar, maka berlaku sifat-sifat berikut. Sifat antikomutatif. Lalu yang kedua ada A dikali dalam kurung BC sama dengan dalam kurung AB dikali dengan C, yaitu sifat asosiatif. Lalu ketiga ada A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A dikali C, disebut distributif kiri. Lalu ada dalam kurung B ditambah C dikali dengan A sama dengan B kali A ditambah C dikali A, disebut sifat distributif kanan dikali dalam kurung AB sama dengan K dikali A dikali B sama dengan A dikali dalam kurung KB, yaitu sifat asosiatif. Lalu yang terakhir ada I kali A sama dengan A kali I sama dengan A. Itu disebut perkalian dengan matriks identitas, sehingga menghasilkan matriks itu sendiri atau dirinya sendiri. Berikutnya ada contoh soal perkalian matriks. Tentukan hasil perkalian matriks berikut. Ada matriks berordo 3, ordo 2 kali 3. Penyelesaiannya yaitu dengan 1 dikali 2 ditambah 2 kali 1, lalu ada 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 3 ditambah 2 kali 2, 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 0. Untuk baris keduanya ada 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 1, 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 2, ada 3 dikali 4 ditambah 4 dikali 0. Untuk baris ketiga yaitu 5 dikali 2 ditambah 6 dikali 1, 5 dikali 3 ditambah 6 dikali 2, 5 dikali 4 ditambah 0 ditambah 6 dikali 0, sehingga menghasilkan matriks dari 4, 7, 4, 10, 17, 12, 16, 27, 20. Sekian penjelasan untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini.